Oh, Monggo Bapak. oke. Suara saya kedengaran? PPT-nya di slide itu saja, Pak. PPT-nya di slide itu biar penuh layarnya. Gimana? PPT-nya di slide itu saja, biar layarnya penuh. Kurang jelas Pak suaranya. PPT-nya itu di slide tuh, ada perintah slide tuh, biar kelihatan satu layar penuh, Pak. Ini tidak Kecil Pak, suaranya kecil sekali. PPT-nya di slide tuh, Pak. PPT-nya di slide tuh agar Di slash. iya, biar penuh satu Apa layar. sudah terbaca kok? maksudnya. Sudah terbaca lah Bapak. Oh iya. Ini maksudnya. J Pak, monggo Pak. Terima kasih. Oh, Oke. melihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu walaupun di tidak tetap muka, tetap mukanya pelaksanaannya di Zoom meeting. Mudah-mudahan semuanya ini bisa memberikan kebaikan kepada kita sekalian, khususnya pada acara kegerakan siaga kependudukan ini, di mana para pesertanya adalah para pendidik, ya baik itu dari madrasah maupun dari sekolah-sekolah yang dari Kabupaten Bondowoso. Memang sebenarnya Kementerian Agama diberikan tugas untuk menyampaikan model-model pembelajaran siswa atau siswi madrasah dalam mendukung pembangunan kependudukan. Namun sebelum saya menyampaikan model-model pembelajaran yang terkait dengan kependudukan ini, saya sedikit menyinggung bagaimana pandangan agama, terutama agama Islam terhadap masalah kependudukan ini. Kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada pada surat An-Nisa ayat 9, saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini ayat ini mengingatkan atau memperingatkan pada kita sekalian bahwa Allah menyampaikan kepada kita, yaitu dengan kalimatnya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini titik poinnya adalah bagaimana kita jangan sampai meninggalkan anak cucu kita itu di belakang kita itu tidak sejahtera. Artinya dalam artian kita juga harus mempersiapkan. Kata mempersiapkan berarti kan harus merencanakan. Nah, makanya ada langkah-langkah supaya kita bisa merencanakan bagaimana supaya anak cucu kita di kemudian hari itu jangan sampai terlunta-lunta, jangan sampai mengalami hal-hal yang kekurangan-kekurangan yang kalau kita misalnya mempersiapkan itu atau merencanakan, insya Allah paling tidak hal-hal yang kita tidak inginkan ini terkurangi atau bahkan mungkin tidak terjadi. Itulah makanya Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita boleh merencanakan, kita boleh mempersiapkan anak cucu kita, anak kita untuk lebih sejahtera. Nah ini tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan terutama di Kabupaten Bondowoso, bahwa ada gerakan siaga kependudukan. Nah ini karena terkait dengan penduduk berarti terkait dengan kelahiran. Artinya kalau dulu itu ada keluarga berencana.
Ya mungkin sekarang masih tetap itu berlaku atau istilah itu tetap. Cuma memang saya ingat pada waktu itu kalau keluarga berencana yang waktu dulu terutama itu dibatasi. Jadi 2 anak cukup, kalau dulu seperti itu ya. 2 anak cukup. Nah kalau dibatasi seperti itu makanya ini menjadi hal yang kontroversi akhirnya. Karena apa? Karena memang pada prinsipnya agama kita, agama Islam itu terutama para pandangan para ulama itu berbeda-beda memang, terutama terkait dengan keluarga berencana ini kita kenal dalam bahasan agama kita itu yang disebut dengan tanzimun nasl, mengatur kelahiran. Dalam artian ada beberapa pertimbangan-pertimbangan supaya kelahiran itu bisa direncanakan dan bisa diatur. Karena pertimbangan-pertimbangannya adalah banyak sekali, terutama upaya pencegahan risiko bagi anak, ya, risiko-risiko yang muncul karena tidak ada perencanaan dalam kelahiran, dan juga terhadap ibu itu sendiri, ya. Jadi kita mempertimbangkan kesehatan dari seorang istri, seorang ibu, makanya perlu ada perencanaan. Makanya kalau sampai terjadi misalnya setiap tahun ya melahirkan, itu kan ada akibat-akibat yang muncul, ya, misalnya dari kesehatan anak itu sendiri. Padahal di Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa untuk kesempurnaan anak kita disusui selama 2 tahun. Dalam artian kalau kita mengikuti itu, insya Allah itu akan terjadi suatu proses perencanaan kelahiran yang pas sekali. Misalnya dalam proses kandungan itu kan 9 bulan, kemudian ditambah 2 tahun, itu sudah 3 tahun. Kemudian mulai lagi umpamanya setelah 2 tahun, mulai lagi merencanakan anak lagi 1 tahun ditambah 2 tahun, itu punya anak 2 berarti dalam jangka waktu 6 tahun. Nah itu saya kira itu akan mengakibatkan interupsi sebentar Bapak Ibrahim. Gimana? Mohon maaf, suara di sampingnya masih terdengar keras di sini. Iya, ada peserta. Monggo dilanjut. Terima kasih. Makanya para ulama itu menganjurkan, ya, untuk merencanakan itu yang disebut dalam kitab-kitab itu sebagai istilah tanzimun nasl, itu mengatur kelahiran. Tapi ketika membatasi kelahiran itu yang kita masih lebih diperdebatkan lagi, bahkan ada yang mengharamkan seperti itu. Jadi membatasi itu artinya misalnya hanya dibatasi 2 atau yang namanya membatasi seperti itu. Jadi itu yang kalau itu masih bersifat perencanaan, direncanakan, ya, menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, itu masih para ulama banyak artinya secara umum itu membolehkan. Ada sebuah hadis, ya, sebuah hadis Rasulullah yang artinya janganlah kamu membunuh anak-anakmu dengan tidak sadar, secara tidak sadar, karena di masa depan al-ghailah akan mempunyai akibat yang sama dengan seorang penunggang kuda yang terkejar oleh lawan dan dilemparkan dari kudanya. Ini sebenarnya kata kiasan yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa, ya mohon maaf, seseorang yang selalu melahirkan, ya, yang sering-sering melahirkan, ya, misalnya 1 tahun sudah punya anak lagi, padahal ini waktunya memberikan hak untuk memberi ASI secara sempurna pada anak yang pertama. Itu artinya kan digambarkan oleh Rasulullah bahwa seorang ini sama dengan penunggang kuda yang terkejar oleh lawan dan dilemparkan dari kudanya. Artinya apa? Artinya ruginya 2 kali, ya, ruginya 2 kali.
di samping kesehatan anaknya, kesehatan ibunya, kemudian kalau anak yang pertama belum sempurna menyusui, masih kemudian datang anak berikutnya, itu artinya ya itu ibarat orang yang dikejar lawan dan dilemparkan dari kudanya. Itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Istilahnya Rasulullah disebut al-ghaila. Al-ghaila itu adalah kehamilan dalam masa penyusuan. Nah, makanya ini juga perlu menjadi pertimbangan bagi umat Islam khususnya. Kemudian para ulama juga menyampaikan beberapa alasan untuk merencanakan sebuah kelahiran. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan perencanaan kelahiran itu maka dapat memberikan ASI secara sempurna selama 2 tahun sesuai dengan anjuran Al-Quran. Walaupun memang tidak diwajibkan, tapi itu sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah merawat kecantikan, kesehatan dan keselamatan seorang istri. Artinya seorang istri diberi kesempatan untuk bersolek lah, masa terus disibukkan dengan merawat anak, ya, yang kita tahu bahwa kalau merawat anak ya pasti sulit lah untuk menjaga kecantikan, ya, bahkan dari kesibukannya itu. Dan di samping memang kesehatan dan keselamatan juga. Keselamatan itu artinya risiko-risiko melahirkan tentunya kalau terlalu sering seperti itu akan banyak risiko-risiko. Kemudian yang ketiga yaitu bukan firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi jangan buat repot, ya. Allah menghendaki kepadamu itu kemudahan dan tidak menginginkan Allah itu terhadap kesukaran-kesukaran. Jadi kesukaran itu jangan dibuat. Kalau bisa kalau bisa ya memang yang kita cari adalah kemudahan. Ya, dengan mohon maaf mungkin dengan misalnya terlalu banyak anak, terlalu sering, itu kan sangat menyulitkan, ya. Kita terutama yang tahu persis ya, sudah berkeluarga, sudah punya anak, saya kira itu merasakan bagaimana sulitnya, ya, mulai dari merawat sampai membiayai sampai menyalurkan dan lain sebagainya. Kemudian ini langsung seperti yang tugas saya, yaitu menyampaikan model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran khususnya bagi seorang guru, bagaimana menyampaikan materi kependudukan, ya, materi kependudukan. Sebenarnya di kurikulum, saya lihat di kurikulum baik yang ada di di madrasah ataupun di sekolah, itu memang belum ada mapel khusus yang berbicara tentang kependudukan dan lain-lainnya dan cabang-cabangnya. Tetapi karena ini menjadi hal yang penting, terutama apalagi menjadi program Kabupaten Bondowoso ini, maka kita bisa menyisipkan atau mengintegrasikan pembelajaran yang memungkinkan untuk bisa dimasukkan di situ, terutama yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Dan ini pendidikan agama Islam ini sangat pas sebenarnya, karena ada motivasi atau ada latar belakang yang dari agama kita, sehingga kita bisa menyampaikan dengan pas bagaimana mengintegrasikan mapel-mapel yang bisa diintegrasikan dengan masalah-masalah kependudukan, atau mungkin dengan masalah perencanaan kelahiran atau keluarga berencana. Nah, yang bisa diintegrasikan menurut saya adalah di samping memang mapel-mapel yang umum, ya, mungkin yang umum itu bisa juga misalnya di biologi atau di ilmu alam dan sebagainya. Nah, ini kalau yang di agama, terutama di madrasah, itu ada di pelajaran PAI. Kita ketahui bahwa kalau PAI ini, kalau misalnya di sekolah itu ada pelajaran PAI, pendidikan agama Islam. Saya kira itu
mungkin bisa dianalisa dari SKKD yang ada, dari tujuan pembelajaran dan sebagainya, itu dianalisa kira-kira mana yang bisa masuk, memasukkan atau mengintegrasikan pelajaran kependudukan ini. Kalau di madrasah malah PAI ini dipecah menjadi Al-Quran Hadis, menjadi fikih, ada akidah akhlak, ada sejarah Islam. Nah di situ juga saya kira juga bisa kita melihat standar kompetensi yang ada di pelajaran Al-Quran Hadis, di fikih, akidah yang nanti memungkinkan untuk memasukkan pembelajaran kependudukan ini. Jadi sifatnya karena memang tidak mungkin ada pelajaran khusus kependudukan, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan pada poin-poin atau pada materi-materi tertentu yang bisa nanti secara integrasi untuk menyampaikan materi tentang kependudukan. Misalnya di Al-Quran Hadis misalnya, ya di Al-Quran Hadis itu ada ayat-ayat yang mungkin kebetulan ayat itu terkait dengan kependudukan, bisa langsung dibahas tentang fikih juga, lebih-lebih fikih karena memang ini lebih banyak bersentuhan dengan masalah-masalah seperti ini, misalnya masalah kelahiran, kehamilan, dan lain sebagainya yang terkait dengan ini itu banyak dibahas di fikih. Makanya ketika ada materi-materi yang nyerempet yang kira-kira bisa dimasukkan materi-materi kependudukan dan kelahiran dan sebagainya, kita bisa sampaikan di situ. Ataupun mungkin di akidah ataupun sejarah. Jadi prinsipnya ketika kita mau mengintegrasikan materi kependudukan, ya harus kita lihat standar kompetensi yang akan diajarkan untuk disampaikan ke anak-anak. Jadi lewat jalur manapun insya Allah bisa kita sampaikan. Kemudian model-model pembelajaran. Kalau masalah model-model pembelajaran, saya kira ini yang ikut ini kan bukan terutama ini para kepala madrasah ya. Saya kira ini sudah kepala guru ya. Intinya untuk model-model pembelajaran itu saya kira sudah tidak terlalu kita pertajam ya. Tidak terlalu, karena memang ini para pesertanya sudah para kepala guru yang tentunya sudah menguasai model-model pembelajaran baik secara teoritis maupun secara praktek ya. Banyak model-model saya yang model-model yang saat ini yang cukup inovatif ya, karena memang perkembangan zaman ini sudah luar biasa terutama bidang teknologi, maka kita tidak bisa berdiam diri menggunakan model-model yang lama untuk diterapkan pada hari ini. Nah, karena memang begitu pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menuntut para guru untuk berinovatif ya, bagaimana penyampaian isi atau konten dari mata pelajaran itu supaya bisa menyentuh, anak-anak bisa memahami, bahkan bisa melaksanakan terhadap proses pembelajaran itu. Makanya kalau dilihat dari model-model pembelajaran itu, saya melihat yang terkini yaitu ada discovery inquiry, ada flipped classroom, ada project based learning, kemudian ada blended learning, environment ya. Ini adalah model-model pembelajaran inovatif yang berkembang. Nah, tentunya tidak menggunakan model-model pembelajaran yang mungkin sudah bukan zamannya ya. Terutama model-model misalnya terlalu banyak ceramah itu sudah harus dikurangi. Jadi model-model pembelajaran di sini terutama harus berbasis siswa center. Jadi lebih pada pemberian motivasi, guru sebagai motivator ya, kepada fasilitator kepada anak-anak supaya mereka bisa berkiprah, bisa melakukan suatu tindakan-tindakan
atau melakukan proyek-proyek ya, sehingga mereka betul-betul merasakan bagaimana pembelajaran itu, sehingga tujuan dari pembelajaran itu benar-benar tercapai. Nah, ini tidak terkecuali dengan bagaimana ketika kita mengintegrasikan tadi. Jadi kalau model-model pembelajaran secara inovasi ini sebenarnya secara umum, kemudian itu tadi bagaimana kita mengintegrasikan mapel-mapel yang ada dengan menyisipkan pengertian-pengertian yang terkait dengan kependudukan. Saya kira kalau masih ada waktu, monggo kita diskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan, terutama mendukung bagaimana gerakan siaga kependudukan yang dirintis di Kabupaten Bondowoso, dan ini sudah melibatkan madrasah dan sekolah, dan terima kasih kepada madrasah-madrasah yang bergabung di forum ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa mendukung gerakan siaga kependudukan yang ada di Kabupaten Bondowoso. Tentu ini sangat kita harapkan, karena apa? Karena terutama di desa-desa itu masih banyak anak-anak yang sebenarnya belum waktunya nikah sudah nikah. Nah, ini kadang-kadang sudah mau ikut ujian, ini banyak laporan-laporan, tahu-tahu orang tuanya datang untuk menjemput anaknya untuk dinikahkan. Nah, ketika seperti itu, ini kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena bagaimana ya, kecuali memberikan penjelasan, mungkin bisa mencegah atau gimana. Tapi ada yang memang sudah tidak bisa, jadi ini sudah sudah waktunya, atau mungkin sudah desakan dari mertuanya dan sebagainya, macam-macam. Nah, ini tanpa kehadiran kita akan memberikan pencerahan kepada mereka ya, karena memang guru yang berada di ujung tombak, yang berada langsung berhadapan dengan masyarakat ini, perlu memberikan pencerahan supaya luas, terutama bagaimana supaya anak-anak ini jangan sampai putus sekolah gara-gara dinikahkan. Karena masih ada laporan itu tadi, keluar MI sudah dinikahkan, bahkan belum lulus MTS sudah dinikahkan. Ada yang sudah tinggal ujian itu dinikahkan. Nah, ini kan suatu hal yang kita tidak inginkan. Tanpa kebersamaan dari kita, saya kira sulit untuk mengatasi hal itu. Makanya peranan guru ya sangat penting dalam mengatasi masalah ini. Saya kira itu mungkin untuk sementara. Jadi kalau masalah model-model pembelajaran itu sudah para pakar ini ya, tidak perlu menyampaikan. Cuman kira-kira yang bisa dimasukkan di wilayah mana kira-kira untuk mengintegrasikan pembelajaran kependudukan ini pada mapel-mapel, itu yang terpenting. Dan yang lebih penting lagi harus menyiapkan ya, harus melihat standar kompetensi apa yang akan disampaikan, kemudian kapan ketika kita mengintegrasikan pengertian atau pemahaman tentang kependudukan ini. Saya kira itu, Bu Moderator. Mohon maaf karena memang saya banyak kegiatan sehingga tidak bisa mengikuti secara utuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.